Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 15 Juli 2020, peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Bonaventura lahir di Italia Tengah pada tahun 1218. Nama Bonaventura adalah nama yang diberikan oleh Santo Fransiskus. Konon ketika kecil, ibunda Santo Bonaventura datang kepada Santo Fransiskus dari Assisi karena anaknya sering sakit-sakitan. Santo Fransiskus memberikan berkat dan berkata, "O Bonaventura," yang artinya, "Oh sungguh baik peristiwa ini." Dari kata Santo Fransiskus ini diberikanlah nama kepada Santo Bonaventura. Meranjak dewasa, Bonaventura bergabung dalam Ordo Santo Fransiskus. Ia belajar filsafat dan teologi di Paris dan dikenal sebagai mahasiswa yang pandai. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan kepandaian itu, Santo Bonaventura selalu menunjuk salib dan berkata, "Darinya, dari salib Tuhan saya belajar." Setelah ditabiskan karena kebijaksanaan dan kepandaiannya, Bonaventura diangkat menjadi maha guru di Universitas Paris dan mengajar di sana. Ia diangkat menjadi kardinal pada usia 52 tahun dan turut berpartisipasi dalam Konsili Lyon yang menyatukan gereja Latin dan gereja Yunani. Santo Bonaventura wafat pada tahun 1274, dan satu kutipan yang sangat indah darinya, ia mengatakan demikian: "Kesombongan biasanya menggilakan manusia, karena ia diajar untuk meremehkan apa yang sangat berharga seperti rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi apa yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan dan keserakahan." Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius 11 ayat 25 sampai dengan 27. Kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepada Aku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika di seminari, saya punya seorang teman yang kepandaiannya di atas rata-rata. IQ-nya 130. Wih, masuk kategori jenius. Ketika ujian, ia mampu menuangkan seluruh isi diktat dan buku dalam lembar ujian. Kami selalu bilang dirinya seperti mesin fotokopi. Namun akibat kepandaiannya, ia merasa panggilan menjadi imam adalah sebuah kebodohan. Sehingga ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari seminari dan kuliah di luar negeri.
Namun apa yang terjadi? Di luar negeri ia dikucilkan dan mengalami penolakan, hingga sekolahnya menjadi tidak beres. Hingga kini ia menyesal atas keputusan yang pernah ia buat akibat kepandaian yang membutakan dirinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah yang saya angkat ini pas dengan Injil hari ini, juga dengan kutipan dari Santo Bonaventura tadi. Yesus mengatakan demikian, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Mengapa Tuhan menyembunyikan kebenaran dan kehendaknya kepada mereka yang bijak dan pandai? Apakah jadi murid Tuhan tidak boleh bijak dan pandai? Tentu maksudnya bukanlah demikian. Mereka yang bijak dan pandai yang dimaksud Yesus terkait dengan cara hidup penduduk kota-kota yang dikecam oleh Yesus dalam bacaan kemarin, kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka cara hidup penduduknya, walaupun Yesus senantiasa melakukan karya, pengajaran, dan mukjizatnya, namun cara hidup penduduknya senantiasa mengandalkan dirinya sendiri, menyombongkan potensi dirinya, dan menegasi kuasa Allah dalam diri mereka. Mereka menjadi sombong, angkuh, dan pongah, juga terbutakan dengan egoisme diri, sehingga tidak mampu melihat karya Allah dalam hidup. Persis seperti teman saya yang pandai tadi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan semuanya kepada orang kecil. Siapa mereka? Orang kecil merupakan para murid Tuhan yang setia. Kecil dalam jumlah dibandingkan dengan mereka yang bijak dan pandai, dibandingkan dengan penduduk kota-kota yang dikecam oleh Yesus. Namun kepada para muridlah Yesus menyatakan kebenaran dan rahasia kehendaknya. Apakah kita telah menjadi murid Tuhan yang mengandalkannya dalam hidup? Atau kita menjadi pribadi-pribadi yang terbutakan oleh kesombongan, egoisme, dan kepandaian kita? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.